Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari
berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami ada di hadirat-Mu dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat surgawi, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hidup hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran, dari perasaan Bapa di surga. Dan firman yang kami dengar inilah yang akan membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah ketika kita melewati 24 jam perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, itu artinya setiap hari yang kita lewati itu menunjukkan kepada kita bahwa usia hidup kita semakin bertambah. Nah, satu hal yang tidak pernah kita sadari adalah ketika usia hidup kita semakin bertambah, maka manusia lahiriah kita juga akan semakin merosot. Ini tidak bisa kita bantah, saudaraku. Dan keadaan ini tidak bisa kita hindari. Pasti semua orang akan mengalami ini. Artinya, kalau anak-anak semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, dengan usia yang semakin bertambah, pada akhirnya mereka akan mencapai titik di mana mereka akan menjadi orang yang dewasa. Begitupun dengan orang yang dewasa. Dengan berlalunya hari-hari hidup yang kita jalani, maka semakin hari kita akan semakin tua. Dan ini akan terus berlangsung sampai pada detik di mana masa hidup kita di dunia ini harus berakhir dan kita harus menghadapi realitas hidup yang tidak bisa kita tolak, yaitu kematian. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang firman Tuhan katakan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Merosotnya manusia lahiriah itu tentu karena semakin hari usia kita semakin bertambah. Dari orang dewasa akan semakin hari menjadi orang yang semakin tua. Sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita sadari, di saat manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot, ada yang harus kita perjuangkan. Dan inilah perjuangan kita sebagai orang percaya, yaitu semakin hari kita harus berjuang supaya manusia batiniah kita itu terus mengalami pembaharuan, di mana firman Tuhan katakan manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya, ketika kita memperhatikan cara hidup kita sebagai orang percaya, lalu ternyata yang kita temukan, manusia batiniah kita itu tidak pernah berubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka pada akhirnya kita akan gagal mencapai sukses hidup sebagai orang percaya. Disinilah kita harus benar-benar sadar bahwa sukses hidup orang percaya itu bukan semata-mata sukses hidup secara duniawi. Karena kalau kita berjuang hanya untuk mencapai kesuksesan hidup secara duniawi, maka kesuksesan hidup secara duniawi ini tidak akan bisa kita bawa sampai kita berada di balik kematian. Kita harus sadar satu-satunya kesuksesan hidup
Yang harus kita capai, yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian adalah memiliki manusia batinnya yang benar-benar sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, di dalam hidup kita ini kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Artinya di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap hari kita harus berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa mencapai sukses hidup sebagai orang percaya. Karena kalau kita berjuang terus untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka batinnya kita itu akan terus dibaharui. Batinnya yang semakin hari semakin dibaharui itu akan membuat kita semakin hari terlihat menjadi serupa dengan Kristus. Pada akhirnya kita akan mencapai standar kehidupan bukan saja serupa dengan Kristus, tetapi juga mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita harus sadar perjuangan hidup kita sebagai orang percaya yang terutama untuk satu hal ini, saudaraku. Artinya setiap hari kita harus berjuang supaya kita bisa memiliki perilaku hidup yang semakin hari semakin sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Saudara dengar baik, ketika kita tidak berjuang untuk mencapai standar hidup ini, artinya ketika setiap hari kita tidak berjuang supaya perilaku hidup kita semakin hari semakin sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, dapat dipastikan kita gagal menjadi orang percaya. Kita gagal, saudaraku. Mari kita sadar akan hal ini. Dan kita harus ingat ini. Ketika perilaku hidup kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka hal itu menunjukkan bahwa setiap hari kita melukai hati Allah. Setiap hari kita menyakiti hati Allah. Setiap hari kita mengecewakan Allah. Saudaraku, inilah yang tidak pernah kita sadari di dalam hari-hari hidup kita. Jadi setiap hari perilaku hidup kita itu harus semakin berubah menjadi seperti Kristus. Barulah kita bisa hidup menyenangkan dan menyukakan hati Allah Bapa di sorga. Kurang dari ini berarti kita mengecewakan Tuhan, melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan kalau hal ini terus berlangsung sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, maka kita gagal hidup sebagai orang percaya. Karena kita tidak mencapai standar hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu memiliki manusia batinnya yang benar-benar serupa dengan Kristus. Jadi yang perlu kita ingat, perubahan diri menjadi sama seperti Kristus itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Itu harus diperjuangkan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus berubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya menjadi manusia yang sejati. Inilah manusia yang dirancangkan oleh Allah sejak semula. Jadi manusia yang sejati itu adalah manusia yang memiliki pribadi yang sama seperti Kristus.
Dan inilah standar hidup anak-anak kerajaan Allah yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa, tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Jadi ketika kita tidak bisa mencapai standar hidup ini, saya katakan tadi, kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara suka atau tidak suka, kita tidak bisa menolak kebenaran ini. Orang yang tidak serupa dengan Kristus tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi mari kita sadar, saudaraku, kalau kita tahu tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kesempatan hidup kita di dunia ini terbatas. Mari kita terus berjuang untuk berubah di dalam perilaku hidup kita setiap hari. Dan tidak ada cara lain. Untuk mengalami perubahan itu, kita harus memberi diri kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebab firman Tuhan katakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan hidup sembarangan, kita akan hidup sembrono, kita akan hidup sama seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Tetapi ketika kita memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan mengajar kita. Artinya ketika kita berbuat salah, setiap hari Roh Kudus akan menegur kita. Tidak mungkin tidak ditegur, pasti ada teguran Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita mau berubah atau tidak, saudaraku. Kalau kita mengeraskan hati dan kita tidak mau berjuang untuk berubah, maka kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Akan menjadi sia-sia keselamatan kita di dalam Kristus. Kita harus tahu ketika kita ditebus di dalam Kristus, maka tugas kita adalah berjuang untuk merubah diri yang sama dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi semakin hari ketika usia kita semakin bertambah, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Semakin hari kita terus berjuang, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Inilah sukses hidup orang percaya. Tidak ada kesuksesan yang lain melebihi yang satu ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita saat ini untuk bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang terus menyadarkan kami, menegur kami supaya kami mengambil keputusan untuk berjuang, berubah dari hari lepas hari, menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki, menjadi manusia yang benar-benar memiliki pikiran dan perasaan Allah. Ya Bapa, kami mau diubah, kami mau dibaharui. Roh Kudus Tuhan tolong kami, pimpin kami dalam seluruh kebenaran. Lalu kami hidup hanya untuk melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Allah. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami, kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berubahlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.